Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita sampai pada bab ke-44 dari Kitabul Jihad, yaitu hadis nomor 1182. Babnya adalah Babu Ghazwatil Ahzab Wahiyal Khandaq. Bab tentang perang Ahzab, yaitu perang Khandaq. Sebagaimana sudah kita kaji pada beberapa bab yang lalu, yaitu ketika kita membahas tentang sabda Rasul, al-harbu khada'ah, perang itu adalah tipuan. Nah, itu kan kaitannya dengan perang Ahzab. Jadi perang itu dinamakan perang Ahzab karena umat Islam dikepung dari banyak golongan. Ada dari Bani Ghatfan, Bani Thaqif, orang Quraisy, kemudian yang lain-lain, semuanya mengepung Rasulullah SAW dan umat Islam. Maka perang itu kemudian dinamakan Ghazwatul Ahzab. Gimana ya rasanya? Misalnya kita tinggal umat Islam cuma di Jakarta, misalnya dikepung dari segala penjuru, pada bikin camp di luar Madinah, di sekitar Madinah. Nah, itu yang di Al-Quran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi ada semacam teror gitu ya, bagaimana membuat umat Islam takut. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang manusia katakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, semuanya manusia sudah menghimpun pasukan-pasukan buat menghadapi kamu. Fakhshawhum, maka takutlah mereka. Tapi ternyata tidak membuat mereka gentar, itu hanya menambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik wakil, Allah sebaik-baik pengurus. Apa ya yang membuat Rasul dan umat Islam dulu seperti itu? Dikepung dari berbagai penjuru, nggak gentar. Yang gentar itu justru musuh. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Rasul, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Jadi musuh sudah merasa gentar dalam perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan 1 bulan, naik onta atau jalan kaki, mungkin dari Jakarta Surabaya kali ya, sekitar apa? Sekitar 1 bulan tuh musuh sudah merasa takut. Nah, itu dulu. Tapi nanti di akhir zaman kata Rasul akan dicabut itu. Tungzaul mahabah, rasa takut itu akan dicabut, min qulubi aduwikum, dari musuh kamu. Kapan itu? Itu. Kapan itu terjadi? Kalau umat Islam sudah ditimpa al-wahn. Al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahatul maut. Kalau sudah cinta dunia dan takut mati. Kalau semuanya sudah seperti itu, musuh nggak ada takut-takutnya, nggak ada segan-segannya menghadapi umat Islam. Yang awamnya hubbud dunya wa karahatul maut, pemimpinnya hubbud dunya wa karahatul maut, kiainya juga hubbud dunya wa karahatul maut. Tapi alhamdulillah masih banyak kok. masih banyak para ulama, banyak para kiai yang
yang tidak kayak dalam kisah Israiliyat itu. Apa? Bal'am bin Ba'ura. ada kiai tapi kisah itu Israiliyat itu. Kalau di surah Al-A'raf itu hanya dijelaskan orang yang kalau Allah mau derajatnya diangkat, tetapi akhlada ilal ardi, dia condong ke bumi, yakni condong ke dunia, faghawa, maka dia jadi sesat. Yang begini ada, yang tetap istiqomah juga masih banyak. Kayaknya mudah-mudahan belum terjadi ya, seperti yang diberitakan oleh Rasul nanti bahwa semuanya akan tertimpa, bahwa akan terkena penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut. Baik, kita kaji ke perang Al-Ahzab tadi. Jadi perang itu dinamakan Al-Ahzab karena dikepung oleh berbagai kelompok tadi. Siapa yang menghasut? Ya Yahudi. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang Yahudi, tetap aja Yahudi. Jadi Yahudi itu yang menghasut mereka, didatangi semua itu dari Bani Ghatfan, dari Thaqif, semua didatangi, diajak, termasuk Yahudi yang tinggal di Madinah sebelah timur yaitu Bani Quraidah, akhirnya juga ikut memberontak. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Sampai ada seorang penyair itu yang katakan bahwa panjanglah syairnya itu. Salah satunya, kalau ada pemberontakan, pergolakan, pasti di dalamnya ada kibritun Yahudi. Pasti ada korek apinya Yahudi. Nah, tapi kayaknya benar memang. Setiap ada ini selalu di dalamnya ada Yahudi. Saya nyimpang dikit nih, karena penting juga ini. Semua pemikir yang kontroversial itu Yahudi. Karl Marx memang siapa? Yahudi. Pemikir-pemikir kapitalis itu juga Yahudi. Jadi dia juga sebetulnya Yahudi juga. Charles Darwin Yahudi. Sigmund Freud, seorang psikolog yang kontroversial tuh, Yahudi juga. Pokoknya hampir semua yang seperti itu Yahudi. Dulu saya masih remaja tuh suka baca buku Freemasonry. Freemasonry kan underground movementnya Yahudi lah, gerakan Yahudi di bawah tanah. Nah, program mereka memang sengaja menciptakan dua kekuatan besar di muka bumi supaya saling berperang, lalu mereka mengambil keuntungan dari celah-celah tadi. Kalau kita lihat program Freemasonry ini ya nggak aneh lah. Kalau semuanya Yahudi sebenarnya, yang komunis itu juga Yahudi, yang kapitalis juga Yahudi. Ternyata sekarang mulai jelas kan, mulai nampak jelas kan. Oh dia juga Yahudi juga. Baik, jadi nah kalau dulu kenapa dihabisin nama Hitler? Ya karena dokumennya bocor sampai ke Hitler kan, kemudian dibantai oleh Hitler. Sama bangsa Arya juga merasa bangsa yang paling tinggi. Nah ketemu deh tuh. Ketemu. Baik, isi tentang Al-Ahzab sampai terjadi seperti ini dulu di zaman Nabi. Semuanya dihasut untuk memerangi umat Islam. Di antaranya yang menghasut, yang aktif ya Abdullah bin Huyai bin Akhtab, yaitu ayahanda dari Sofiyah binti Huyai, yaitu Ummul Mukminin. Baik, kemudian di bab ini yang dikaji dari sisi lain, karena sisi-sisi lainnya sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Yang pertama hadisul Bara radhiyallahu an, yaitu hadis yang berasal dari Al-Bara radhiyallahu an qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Saya lihat Rasul di hari Ahzab yang kulut turab. Rasul ikut memindah-mindahkan atau ngangkutin tanah. Kan perang itu dinamakan juga perang Khandaq
karena umat Islam menggali parit. Saya pikir dulu waktu di pesantren tuh belajar tarikh gitu Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Oh, bikin parit kayak di sini gitu. Yang ada di pikiran saya sebagai anak-anak waktu itu, oh bikin parit kayak di sini kan nggak terlampau berat. Kemudian begitu ngelihat ke sana nggak tahu ya batu cadas kayak begitu dan lebar dan panjang. Jadi Rasul dan para sahabat menggali parit tadi lebar, panjang, maksudnya biar kuda-kuda musuh tidak bisa melompat. Dan itu atas usulan Salman Al-Farisi. Artinya apa? Segala upaya ditempuh. Jadi kayak Salman usul begitu, diterima Rasul dan dijalanin. Rasul ikut terjun, ikut memindahkan atau ngangkutin tanah itu. Kemudian waqat warat turabu bayadha batnih, sampai debu itu menutup warna putih perut Rasul. Jadi penuh dengan belepotan lah, tuh belepotan debu. Nah itu yang di hadis lain dijelaskan. Kalau ada yang keras, yang turun Rasul. Ada tanah yang keras, Rasul. Jadi Rasul itu secara fisik lebih kuat dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Meski para sahabat juga berusaha untuk melindungi Rasul dalam banyak hal, Rasul lebih kuat. Puasa saja Rasul juga paling kuat kan. Rasul kuat wisol, nggak buka, nggak sahur, nyambung sampai besok lagi. Besok begitu lagi. Akhirnya para sahabat ikut-ikutan, Nabi larang, jangan. Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau sendiri wisol wahai Rasul. Kata Rasul, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, di malam hari aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Yakni Rasulullah dikasih kekuatan oleh Allah seperti orang yang makan dan minum. Jadi kuat ya Rasul ya. Fisiknya kuat. Coba perang ini Dzatur Riqa, perang mesti melalui padang pasir tandus dalam keadaan sangat memprihatinkan. Nggak punya sendal, nggak punya sepatu, para sahabat kakinya pada pecah-pecah, dibalut dengan sobekan-sobekan kain. Maka perang itu dinamakan Dzatur Riqa. Sebab ar-riqa itu artinya sobekan-sobekan kain. Nah, satu kendaraan itu jatah buat 6 orang, termasuk Rasul. Termasuk Rasul. Nah, itu pun setiap sampai giliran Rasul, Rasul katakan kamu saja yang naik. Nanti giliran Rasul kamu saja. Nanti Rasul bagaimana? Aku diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam perang Ahzab, perang Khandaq sama juga. Kalau ada batu yang keras, Rasul yang turun. Nah, pernah karena ada tanah yang keras, biar aku yang turun. Rasul turun. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, kalau kita kayak cangkul gitulah, skop gitu yang kemudian bisa menghancurkan tanah tadi. Nah, ketika Rasul turun, sahabat ada yang lihat ini perut Rasul diikat, diganjal pakai batu. Artinya Rasul kelaparan. Nggak pernah kan kita lapar sampai begitu? Lapar sampai apa? Sampai perutnya diganjal dengan batu. Lari pulang nih sahabat. Dia nanya ke istrinya, punya apa? Kenapa? Nggak tega lihat Rasul. Tadi diceritakanlah hal itu. Istri yang katakan cuma ada anak kambing sama ada tepung dikit. Ya sudah, masak. Kata istrinya, nanti bisikin Rasul, suruh ke rumah, bawa orang sekitar 3 atau 4 orang, jangan banyak-banyak, soalnya cuma dikit makanannya. Lari disampaikan ke Rasul. Ya Rasul, antar ke rumah ya, sama 3-4 orang. Iya. Akhirnya diumumin sama Rasul, semuanya disuruh datang. Lari pulang si sahabat ini. Celaka, Rasul bawa banyak orang. Kata istrinya, kamu nggak kasih tahu? Sudah, saya sudah kasih tahu. Wallah alam, sudah, tawakal aja. Dan akhirnya yang Rasul
begitu masuk Rasul katakan biarkan dia di atas tungku. Lalu Rasul yang membagi-bagi, dibagi-bagikan dan mencukupi semuanya, semua para sahabat tadi, dan masih tersisa buat ahlul bait. Nah itulah Pak salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sedikit tentang bagaimana para sahabat dulu menggali khandaq, menggali parit. Artinya banyak hal diupayakan ya, termasuk si Nuaim yang dulu sudah kita kaji, yang cuma seorang diri dari sukunya. Ya Rasul, saya sudah masuk ke Islam, tapi warga saya nggak ada yang tahu, suku saya nggak ada yang tahu. Suruh aku sesuatu, apa yang bisa kamu lakukan, kamu sendiri. Lalu Nabi katakan ala harbu khad'ah, perang adalah tipuan itu. Lalu dia membuat muslihat itu untuk memecah persatuan mereka. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Jadi kata Al-Bara, yakni Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yang qulut turab. Saya lihat Rasul di perang Ahzab memindah-mindahkan tanah atau ngangkutin tanah. Waqat warat turabu bayadha batni, dan debu itu atau tanah itu telah menutup warna putih perut Rasul. Wa huwa yaqul, dan beliau katakan, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Laula anta, andai saja bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina, kami tidak dapat petunjuk, wala tasaddaqna, kami enggak sedekah, wala sallaina, kami enggak salat. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkanlah sakinatan, ketentraman kepada kami, wasabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkan kaki kami, tetapkan pendirian kami, teguhkan pendirian kami ketika kami berjumpa, yakni dengan musuh. Innal ula qad baghaw alaina, sesungguhnya orang-orang, kalau di lafadz yang lain, sesungguhnya para tokoh itu telah zalim terhadap kami. Idza aradu fitnatan abaina, kalau mereka menginginkan fitnah, yakni supaya kami keluar dari Islam, kami pun tidak mau. Ini namanya rajaz, ini dalam bahasa Arab, kayak salah satu jenis syair. Kalau dalam mungkin mirip-mirip ini kali ya, kalau di tentara itu buat nyemangatin ininya mares gitu ya, mares ya, sambil semangat. Nah itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan di sini Rasul sendiri yang mengucapkan hal itu, dan sampai sekarang itu masih biasa diucapkan kayak nasyid-nasyid yang isinya untuk menyemangatkan itu. Jadi bukan musik ya, saya nggak bicara musik. Ini bicara soal soal syair yang isinya mendorong atau mengobarkan semangat umat Islam. Nah itu dibolehkan. Jadi isinya yang baik, jangan syair yang bikin nangis-nangis ya Allah, nangisnya nangis lain, anak muda pegang botol sambil bukan itu, bukan. Jadi nyanyian syair-syair yang isinya menyemangatkan umat Islam, di antara ini laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadits Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah ridhoi, dia katakan, ja'ana Rasulullah SAW wa nahnu nahfirul khandaq wa nanqulut turaba ala aktadina. Rasul datang kepada kami ketika kami sedang menggali parit, dan kami memindah-mindahkan atau mengangkut tanah itu di atas pundak-pundak kami. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul katakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya apa ini? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya
tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Atau bisa juga kehidupan yang sesungguhnya ya akhirat. Betapa banyak di antara kita yang tertipu kan ini. Tertipu dengan al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah, kenapa dinamakan al-ghurur di Quran tuh wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu karena manusia menganggap itu kekal, ternyata cuma sebentar. Jadi kalau tujuan hidup kita untuk dunia itu sendiri ya maghrur, berarti kita terpedaya. Coba sekarang kalau tujuannya cuma untuk dunia. Dulu zaman saya orang sekolah TK itu 1-2 lah, yang di kota kali itu baru sekolah TK. Belum ada lah zaman dulu sekolah TK di kampung. Di ini juga zamannya Ibu Sud dulu kan belum ada kan. Ya, mungkin jarang lah kita yang pengalaman sekolah TK saat itu. SD aja udah gede-gede, apalagi periode sebelum saya suruh gini dulu. Baik. Kalau sekarang sampai playgroup. Kalau tujuannya untuk dunia itu sendiri, playgroup umur berapa itu? PAUD umur berapa? 4 tahun, 3 tahun. Sudah dipersiapkan untuk dunia saja. Dari PAUD sampai S1 berapa tahun tuh, kalau lancar nggak ada halangan. Ya, banyak deh ya. 12 lebih lah Bang. SD sampai SMA aja 12. 12 dari TK PAUD, ya Allah. Sekian lama. Udah selesai dapat S1 emang langsung dapat kerjaan. Ada yang beruntung. Ada juga yang enggak. Kalau belum dapat kerjaan ya Gojek. Sekarang gitu ya. Baik, kemudian yang buka usaha sampai jaya-jayanya umur berapa kira-kira? Kalau dia kerjaannya lagi enak-enaknya ya mungkin umur 45 lagi ini kan ya. Lagi jaya-jayanya tadi nggak sempat dia menikmati apa yang dia punya. Punya villa 3, yang nempatin siapa? Penjaganya. Mobil 3, ya 1 yang dipakai. Punya bini 4. Ada juga punya 4 yang dipakai 1 doang. Karena cuma nafsunya doang kan ya. Ada juga yang adil insyaallah. Nah, bukan tidak boleh. Tapi kalau tujuan kita untuk dunia itu sendiri, umur 50 udah bertahan kita sakit-sakitan. Coba yang seumur saya asal ketemu yang seumur, yang diomongin nggak jauh dari obat. Nah, berobat kemana nih? Nih herbalnya apa nih? Terapinya kemana nih? Nggak jauh dari urusan itu realita. Nah, jadi bukan nggak boleh kita cari dunia, cari yang banyak, yang halal, biar diberkahi oleh Allah. Tetapi tujuan hidupnya bukan untuk dunia itu sendiri. Artinya dunia juga bisa kan untuk membeli akhirat. Cari duit dengan cara yang halal, bangun masjid. Nah, kan bisa kan untuk cari akhirat. Nah, kalau tujuannya untuk dunia itu sendiri, ya maghrur, berarti kita terpedaya. Nah, apa kaitannya dengan perang dan apa yang diucapkan oleh Rasul tadi? Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, tidak ada kehidupan yang baka kecuali kehidupan akhirat. Nah, apa yang disabdakan oleh Rasul ini mendorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk semakin semangat, semakin berani berjihad di jalan Allah, nggak takut mati lagi. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka ampunilah buat kaum muhajirin dan kaum ansar. Hadis berikutnya, haditsu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la aisha illa aisyul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirah.
Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka asleh, damaikan, perbaiki al-ansar wal muhajirah, kaum ansor dan kaum muhajirin. Nah, di sini disebut asleh al-ansar wal muhajirah. Belum pernah ada persaudaraan yang begitu kokoh, begitu kuat seperti persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Itu di mana-mana itu kalau ada pendatang dan kalau kita pakai istilah umum pribumi, itulah istilah umumnya itu selalu ada ini kan ya. Nah, tapi tidak dengan muhajirin dan ansor. Kenapa? Karena yang mengikat itu adalah akidah, yang mengikat Islam. Oke, kalau saya bicara lebih jauh lagi ginilah. Saya bukan ahli politik, juga bukan ahli hukum. Tapi kalau sosiologi dikit-dikit tahulah itu psikologi. Kalau yang itu saya kurang tahu. Kalau secara psikis dan secara sosiologis, pernah tidak kita menganggap pendatang itu orang lain kalau dia muslim? Muslim dan sama-sama beribadah. Nggak ada di sini. Mau orang mana kayak kumpul di masjid, kita ngapain? Nih Arab ya? Nggak. Nih Pakistan. Ini dari Somali. Enggak. Ketika di masjid nggak ada itu perasaan itu. Sama. Kalau kita jujur, sekali lagi saya hanya secara sosiologis saja. Nah, kenapa? Nah, itu sesuai dengan sabda Rasul, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Bahkan kita kadang haru lihat orang Papua sholat ke masjid. Kalah kita ya. Yang dari orang tua kita sudah muslim, kakek kita muslim, ujud kita muslim, kok lebih rajin dia pergi ke masjid, makin akrab. Itu realita. Kemudian nih di Tamburan itu ada beberapa yang saya kenal. Nah, itu bisa kita ngebedain mana yang muslim, mana yang bukan. Dari penampilannya beda. Kalau kita kan sama ya. Yang muslim pakai anting-anting. Yang non muslim juga pakai anting-anting. Yang non muslim nenggak minuman keras. Yang muslim juga sama aja. Mereka beda, penampilannya beda. Nah, itu ada beberapa yang saya kenal. Kita nggak pandang orang mana karena dia sesama muslim. Sekali lagi ini secara psikis saja. Secara psikis, secara sosiologis kita tidak pernah menganggap orang lain itu orang asing. Nah, kalau dia satu akidah. Muslim yang sama-sama sholat. Muslim yang sama-sama beribadah, sama, ketemu dimanapun, masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, akrab. Ini dulu yang pernah disampaikan juga oleh siapa? Direktur Penerangan Islam dulu, Pak Effendi Zarkasi. Dia katakan begitu. Kalau kita jujur, yang mempersatukan kita itu adalah akidah. Yang mempersatukan kita itu adalah akidah. Orang mana kayak mau orang Sulawesi, mau orang Sumatera. Kenapa? Merasa sehati karena disatukan oleh akidah. Dan itu sangat kuat. Al-muslim akhul muslim itu sangat kuat. Dan kalau di Quran innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini yang membuat musuh-musuh Islam nggak seneng, ngiri, nggak seneng dia tuh umat Islam tuh. Memang kita nggak pernah ngebedain ini sih warna kulit, suku ini, ya sudah asal muslim, al muslim akhul muslim. Maka ada upaya itu untuk membentur-benturkan tadi. Kayak orang main lato-lato dibentur-benturin. Tapi jangan terpengaruh gitu. Al muslim akhul muslim. Asal muslim sama-sama ke masjid, sama-sama sholat, masya Allah. Apalagi ketemunya di daerah lain gitu ya, yang di situ jarang muslim. Nah, ini paman saya itu ada juga yang jadi guru di Denpasar. Nah, lalu
adik kelas saya waktu di pesantren itu ketua MUI di Denpasar. Saya lagi nelpon, saya tanya, kenal Pak ini itu guru SMA, rumahnya jauh, dapat dia itu jauh. Kenal lah, saya juga tahu itu masih kerabatmu. Jadi rupanya dia sering ngobrol tuh. Jadi justru di daerah-daerah seperti itu ukhuwahnya makin kuat. Padahal jauh, daerahnya jauh. Nah, jadi persaudaraan yang sangat kuat itu sebenarnya yang mengikat adalah akidah. Seperti kaum muhajirin dan ansor. Maka jangan maulah kita di ini ya, dibentur-benturin kayak lato-lato tadi, jangan maulah. Al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah, itu harus kita pegang teguh. Baik, Rasul pun ucapkan hal itu untuk menyemangati umat Islam. La aisha illa aisyul akhirah. Fa aslihil ansar wal muhajirah, islahlah, damaikan persatuan antara muhajirin dan ansar. Baik, saya lanjutkan. Haditsu Anasin radhiyallahu anhu qala kanatil ansar yaumal khandaq taqul. Orang-orang Ansar pada hari Khandaq mengatakan, nahnul ladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma hayina abada. Jadi mereka bersyair dengan syair ini. Ini kaum Ansar nih. Kami adalah orang-orang yang berbaiat dengan Muhammad. Berbaiat untuk apa? Alal jihad, untuk berjihad mahayina abada, selama kami hidup selamanya. Nah, kemudian syair mereka dijawab oleh Nabi. Fa ajabahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fa akrimil ansar, maka muliakanlah al ansar wal muhajirah, dan kaum muhajirin. Baik, hadisnya sampai sini aja ya, sampai hadis 1185. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya. Tafadhol, silakan Pak Haji. Ya, silakan Fadhol ya. Waktu perang Khandaq, Ya. kamu dari Parit. itu, Iya, iya. terus ketemu batu. Saya pernah mendengar ada cerita itu, apakah memang ini ada hadisnya atau gimana? Ketika Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu ketemu batu dan dia akan memecahkan itu, terus timbul cahaya dan bunyi. Oh, iya, iya. Ada yang mengatakan bahwa itu akan sampai ke ujung barat dan ke timur, dan itulah nanti akan penyebaran Islam akan sampai ke sana. Iya, iya. Sejauh bunyi atau kilatnya. Iya, iya, iya. Apakah memang ini hadisnya? Ya. Yang saya tahu kalau di hadis-hadis sahih, misalnya di Sahih Muslim, cuma dijelaskan saja bahwa karena benturan tadi memang benar-benar memercikkan api, itu benar. Tetapi bahwa terdengar dari ujung timur atau sampai ke ujung barat, saya belum tahu riwayat itu. Yang ada di Sahih Muslim dan lainnya cuma dijelaskan begitu aja. Jadi karena benturan cangkul Rasul lah dengan batu yang keras tadi sampai memercikkan api. Tapi misalnya yang Pak Haji sampaikan tadi hadisnya sahih, ya sesuai dengan hadis-hadis yang lain bahwa Islam nanti akan tersebar ke seluruh dunia. Wallahu alam, insyaallah begitu. Ya, fadhal, silakan. Ya, silakan baca. Yang mungkin bukan para Khandaq ini, Pak Ustaz.
bisa habis. Apakah bahwa sesuatu yang dibelanjakan di jalan Allah itu akan dilipat gandakan pembalasannya? Baik. Ya, baik. Baik. Apa yang kita infakkan di jalan Allah itu dilipat gandakan itu pastilah, karena Allah yang berfirman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan itu. Nah, kemudian Allah lipat gandakan itu dunia, akhirat, atau dua-duanya gitu. Nah, kalau kita lihat di hadis-hadis sahih, misalnya di hadis riwayat Muslim, bahwa seorang muslim kalau dia berbuat baik itu Allah balas dunia dan akhirat. Kalau orang kafir berbuat baik, Allah balas di dunia saja. Kalau orang muslim dibalas dunia dan akhirat itu. Baik, nah kemudian dari sisi yang lain, bukan soal infak, para sahabat radhiyallahu anhum yang berjihad di jalan Allah itu ada yang menemui balasannya, atau bolehlah kita katakan cicilan balasannya gitu di dunia, yaitu mengalami zaman keemasan Islam. Tapi banyak juga di antara para sahabat yang nggak pernah mengalami sama sekali. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu dari dua guru yang dipinta oleh orang-orang Yathrib pada waktu Bai'atul Aqabah. Karena dikirim dua orang. Salah satunya adalah Ibnu Ummi Maktum, satu lagi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin belum pernah mengalami zaman enak sama sekali, karena dia datang lebih dulu menyebarkan Islam ke Madinah bersama dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian dia syahid pada perang Uhud. Dan di perang Uhud itu sangat memprihatinkan lah, sampai pakaian yang dia pakai ya minim, sehingga pakaian itu untuk mengkafan tubuhnya nggak cukup. Kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Lalu akhirnya ditarik ke atas dan kakinya ditutup dengan idkhir, salah satu jenis rumput ilalang yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Kok nggak dapat balasan di dunia? Ya, kalau tidak dapat di dunia, ya dia akan dapat di akhirat, Nah, demikian juga orang yang menginfakkan hartanya. Kalau orang yang berinfak atau orang yang berbuat baik itu selalu dibalas semuanya di dunia, maka manusia yang paling kaya raya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan tidak seperti itu, bahwa di dunia dibalas iya, tetapi tidak semua dibalas di dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat di surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki nyawa akan merasakan kematian itu. Tapi Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah sesungguhnya tuwaffawun itu kamu dibalas dengan cukup, atau kalau pakai bahasa kasarnya lunas gitu ya, cukup lunas itu di hari akhir. Jadi cicilannya itu ada yang dicicil banyak di dunia, tapi ada juga yang tidak hanya sebagian saja diberikan oleh Allah di dunia, tapi pembalasan secara lunasnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, demikian juga Khadijah juga yang lain-lain. Nah, banyak yang seperti itu. Ada juga yang di dunia juga sudah mengalami zaman enak lah, zaman keemasan. Wallahualam, insyaallah begitu Pak Haji. Jadi nggak semua lantas kaya raya, nggak juga. Betul. Banyak. Betul. Anas bin Malik.
Anas bin Malik kan khadam Rasul, pembantu Rasul. Umurnya paling panjang lah, sahabat yang terakhir meninggal menurut satu riwayat. Kemudian ngalamin punya anak cucu 125. Kan berarti tua dia. Bahkan anak-anak pun sudah ada yang meninggal. Dia masih ngalamin tuh lihat anak cucunya jumlahnya 125 dan kaya raya. Hingga kalau orang lewat rumah Anas tuh orang katakan Qasru Anas, ini istana Anas. Kalau kita villa gitu kali ya, ini villa si Anas, ini villa si Anas. Deh, saya agak ini sedikit. Kalau di hadis Bukhari kan ada yang katakan kalau nggak sempet sholat id bersama dengan ulil amri, bikin aja sholat sendiri. Dan itu kan fatwa Anas sebenarnya. Karena dia punya banyak karyawan itu yang ngurus ya kayak ladang-ladangnya lah yang ngurus. Kan dia dikasih kaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga yang tidak, kayak Khabbab bin Arad itu misalnya. Khabbab bin Arad termasuk 6 orang sahabat kalau nggak salah yang pertama masuk Islam. Cobanya berat, sejak awal berat, dan sampai di akhir hayatnya juga berat. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Ya, insya Allah di akhiratnya nanti berlipat ganda balasan dari Allah. Bahkan di Umar bin Khattab tuh pernah katakan, Khabbab, saya pengen lihat punggungmu dibuka. Begitu dibuka kaget Umar katakan, saya belum pernah lihat punggung seperti ini. Lalu dia cerita, iya dulu aku dipaksa suruh pakai baju besi, berjemur di terik matahari, karena dia termasuk orang yang status sosialnya dipandang rendah kan waktu di Mekah. Lalu pernah juga api dinyalakan, yang dipakai untuk memadamkan ya punggungku, maka kemudian bekasnya sampai seperti itu. Itu contoh yang di dunianya nggak seperti yang lain lah. Jadi kalau di dunia tidak dibalas sebanyak yang lain, bukan berarti tidak dibalas oleh Allah di akhirat. Baik, kemudian pendapat beberapa ulama. Kenapa ya kok kadang-kadang Allah cicil juga kebaikan kita di dunia? Itu cuma sebagai penyemangat saja sebenarnya. Jadi balasan yang sesungguhnya di akhirat. Kayak contohnya begini, Aboy mau nggak kerja sama saya 100 miliar, tapi 10 tahun ntar baru saya gaji 100 miliar. Kan semangat kita, kerja. Baru 2 bulan ya buat belanja istri mana nih. Dan kalau dicicil, nih uang jajannya 2 bulan 30 juta, semangat kan. Uang jajan aja 30 juta. Nah, jadi ada beberapa ulama yang berpendapat di antara hikmah balasan Allah dicicil di dunia, biar kita lebih semangat untuk memperoleh balasan di yaumul qiyamah. Tapi ada orang-orang yang biar cicilannya dikit tetap aja dia semangat karena keyakinannya sangat tinggi. Wallahu alam, insyaallah begitu. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.